Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Fazafi Sarahab. Nomor NPM 71200313020. Mahasiswi dari Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi pada latihan soal 1.3. Sebelum kita memasuki latihan soal, kita harus mengetahui dulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau PDA adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis memengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Nah, untuk rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan kewajiban tambah modal atau aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset atau harta adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa contoh akun aset yaitu dalam aset lancar yaitu ada kas, piutang, biaya dibayar di muka. Dalam aset tetap contohnya kendaraan, peralatan. Untuk aset tidak berwujud yaitu hak cipta dan hak paten. Liabilitas atau kewajiban adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Beberapa contoh akun liabilitas yaitu dalam utang jangka pendek ada utang dagang, utang bank, dan utang gaji. Untuk utang jangka panjang yaitu ada utang obligasi. Ekuitas atau modal yaitu bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik atau free, laba ditahan, saham biasa, dan modal disetor. Nah, selanjutnya kita memasuki latihan soal kasus 1.3. Pada tanggal 1 Januari 2014, Nona Mawar mendirikan perusahaan jasa pengiriman barang antar kota dan provinsi. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. A. Nona Mawar menyetor modal ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 8 juta. Untuk persamaan dasar akuntansinya, dalam aset dicatat di dalam kas sebesar 8 juta dan di ekuitas yaitu modal Mawar sebesar 8 juta dengan keterangan modal karena Nona Mawar menyetor modalnya ke dalam perusahaan. Jadi dimasukkan ke dalam kas sebesar 8 juta dan modal Mawar sebesar 8 juta. Untuk yang B, perusahaan membeli satu buah kendaraan secara uang tunai dengan harga 7.500.000. Karena secara uang tunai 7.500.000, maka mengurangi kas yaitu sebesar 7.500.000 dicatat dalam kas dalam kurung atau bentuk minus. Dan juga dicatat pada aset di kendaraan sebesar 7.500.000 karena kita membeli satu buah kendaraan secara tunai, makanya keterangannya beli kendaraan. Untuk yang C, perusahaan membayar uang untuk sewa ruang usaha sebesar 200.000 dan untuk membeli kebutuhan atau suplai kantor berupa kertas-kertas, alat-alat tulis, dan materai seharga 25.000. Untuk persamaan dasar akuntansinya, kita mencatat yang sewa untuk sewa ruang usaha dulu sebesar 200.000 itu mengurangi kas dan mengurangi modal Mawar dengan keterangan sewa ruang usaha. Untuk yang supplies itu mengurangi kas sebesar 25.000 dan menambah perlengkapan sebesar 25.000 dengan keterangan membeli perlengkapan. Untuk yang D,
perusahaan menerima uang dari penghasilan jasa pengiriman barang sejumlah 2 juta. Karena menerima uang dari penghasilan, maka menambah kas sebesar 2 juta dan modal mawar sebesar 2 juta dengan keterangan pendapatan dari penghasilan jasa pengiriman. Untuk yang E, perusahaan mengeluarkan uang muka untuk biaya bahan bakar sebesar 400.000 dan gaji karyawan sebesar 500.000. Maka dalam persamaan dasar akuntansinya, untuk biaya bahan bakar mengurangi kas sebesar 400.000 dan modal mawar sebesar 400.000 dengan keterangan beban bahan bakar. Untuk gaji karyawan itu mengurangi kas sebesar 500.000 dan modal mawar sebesar 500.000 dengan keterangan beban gaji. Untuk yang F, Nona Mawar menambahkan setoran modalnya dengan menyetor uang tunai sebesar 2 juta, yang artinya menambah kas sebesar 2 juta dan menambah modal mawar sebesar 2 juta dengan keterangan setoran modal. Untuk yang G, perusahaan memperoleh kredit investasi dari bank berupa kendaraan seharga 8 juta. Karena kita memperoleh kredit investasi dari bank, sehingga kendaraan bertambah 8 juta dan hutang bank sebesar 8 juta dengan keterangan investasi kendaraan dari bank. Untuk yang H, perusahaan mengeluarkan uang untuk angsuran hutang bank sebesar 2 juta dan untuk biaya bunga bank sebesar 75.000. Nah, untuk yang H, karena dia mengeluarkan uang untuk angsuran hutang bank, berarti dia mengurangi kas sebesar 2 juta dan mengurangi hutang bank sebesar 2 juta karena kita membayar hutang bank tadi yang investasi kendaraan. Dan untuk biaya bunga banknya dicatat di kas sebesar 75.000 mengurangi dan modal mawar sebesar 75.000 sama-sama mengurangi dengan keterangan angsuran bank dan bunga bank. Untuk yang I, Nona Mawar mengambil uang perusahaan 300.000 untuk keperluan pribadi atau prive. Nah, karena mengambil uang perusahaan sebesar 300.000, maka mengurangi kas sebesar 300.000 dan mengurangi modal mawar sebesar 300.000 dalam keterangan prive. Dia mengambil uang dari perusahaan untuk keperluannya pribadi. Nah, karena rumusan persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang tambah modal atau aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, maka kita harus menjumlahkan semua aset dan liabilitas dan juga ekuitasnya. Untuk aset Nona Mawar yaitu ada kas 1 juta, kendaraan sebesar 15.500.000 dan perlengkapan sebesar 25.000 dengan total aset yaitu 16.525.000. Untuk liabilitasnya sebesar 6 juta dan ekuitas modalnya sebesar 10.525.000. Maka ditotalkan liabilitas dan ekuitas sebesar 16.525.000. Demikianlah pembahasan hasil persamaan dasar akuntansi latihan soal kasus 1.3. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya akhiri pembahasan kasus 1.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.